Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala perlakuan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini untuk mengikuti pelajaran dari hamba Pak Seto. Kiranya Engkau berkati kami yang ada di ruangan Tuhan ini, juga untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di Zoom meeting. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh belajar dan mendalami firman-Mu. Engkau lindungi dan Engkau berkati peralatan internet yang akan kami gunakan, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan pengajaran tidak terganggu oleh sesuatu. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Pembebaran kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Mejing. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, malam ini kita akan lihat bacaan yang dipergunakan dalam pemberkatan jenazah. Jadi saya bertanya dulu, Bapak Ibu ketika mengikuti pemberkatan jenazah, oh ya, sudah berapa kali melihat jenazah diberkati? Sudah berapa banyak? Bapak Ibu sudah nganter berapa jenazah? 35 Pak. Hah? 35. Luar. Makamin 35 Pak. 35. Kemudian begini, dari semua orang meninggal yang pernah Bapak Ibu antar gitu, ada yang meninggalnya biasa-biasa saja, meninggal dengan tenang gitu. Ada. Tapi kemudian ada nggak yang meninggalnya mendadak? Ya mendadak, nggak pamitan dulu, bukan itu maksudnya. Nggak ada tanda-tanda mau meninggal, tiba-tiba ini meninggal gitu. Terus kemudian ada juga yang meninggal ketika masih anak-anak kan ya. Yang paling banyak yang mana? Meninggal normal, meninggal mendadak, atau ini masih kanak-kanak? Normal Pak. Normal yang paling banyak. Nah, kemudian nggak sakit, nggak apa gitu. Umur berapa? Enggak sakit, enggak apa, tapi tahu-tahu meninggal. Ya, kemudian begini, kalau di ini buku tata laksana melepas jenazah ini dibuat pembedaan seperti itu. Pemberkatan jenazah untuk situasi yang wajar, normal, biasa saja gitu ya. Tapi kemudian ada juga untuk yang meninggal mendadak. Nah, ini jadinya sulit untuk mencari kategori ini mendadak atau ini meninggal biasa gitu. Tapi kemudian ada juga yang ketiga, itu pemberkatan untuk jenazah anak-anak. Ya dari bayi sampai ya masih anak-anak gitu. Ada pembedaannya. Nah, sehingga pilihan bacaannya pun beda-beda. Beda-beda. Nah, misalnya begini, kalau ngikuti buku ini, bacaan pertama itu dari Yesaya 25 ayat 6a, ayat 7 sampai dengan 9. Yesaya
25. Untuk yang mana nih, Pak? Kenapa? Untuk yang meninggal mana? Tunggu dulu, ini yang biasa, yang umum. Oh, ya. Yang Untuk umum. yang umum dulu ya. Yesaya 25 ayat 6a, lanjut ayat 7 sampai dengan 9. Ini bacaan pertamanya. Kemudian ini umum dulu ya. Kemungkinan yang lain itu 1 Tesalonika Bab 12. 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 14, 17b sampai dengan 18. Kemungkinan yang ketiga, sekali lagi ini umum ya. Nanti yang untuk mendadak, untuk khusus, untuk yang anak-anak tunggu dulu. Kemungkinan yang ketiga, bacaan pertamanya Wahyu 21 ayat 1a, lanjut ayat 3 sampai dengan 5a. Oke. Nanti dibuka lagi, nggak usah dicari sekarang. 21, nanti saja carinya. 21 ayat 1a, kemudian lanjut ayat 3 sampai dengan 5a. Itu bacaan pertama, 3 kemungkinan. Kemudian bacaan Injilnya, nah ini yang ini lebih sulit untuk mengerti. Karena diambil dari Matius 5, 1 sampai 12, itu sabda bahagia. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, sabda bahagia khotbah di bukit itu. Atau Yohanes 14, 1 sampai 6a, itu rumah Bapa, kita sudah mendiskusikannya. Atau ini Yohanes 11, 17, 27, itu ini pembangkitan Lazarus ya. Nah, kemudian begini, untuk yang meninggal mendadak gitu ya. Bacaan Injil, jadi bacaan pertamanya sama ya. Tapi bacaan Injilnya dari Lukas 12 35 sampai dengan 40. Kemudian untuk pemberkatan jenazah anak, itu Injilnya diambil dari Markus 10, 13 sampai dengan 16. Itu kemungkinan bacaannya. Lalu begini, sebelum kita lihat teks Alkitabnya ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sejenak apa yang disampaikan dalam pemberkatan jenazah. Ini catatan-catatan yang ada di dalam buku saya bacakan. Perayaan pemberkatan jenazah diadakan sebelum upacara pemberangkatan jenazah ke makam. Pemberkatan jenazah bisa diadakan di gereja atau di rumah duka. Bila diadakan dalam rangka perayaan Ekaristi, pemberkatan jenazah berlangsung sesudah homili dan sebelum liturgi Ekaristi. Biasa begitu kan ya? Kalau ini yang pemberkatan jenazah yang pernah Bapak Ibu ikuti, kalau dilakukan dalam rangka atau dalam perayaan Ekaristi, maka pemberkatannya dilakukan sesudah homili sebelum liturgi Ekaristi. Ya. Tapi bila tanpa perayaan Ekaristi, pemberkatan jenazah dilaksanakan sesudah homili dan langsung masuk ke ini bagian penutup. Ditegaskan kembali di sini bahwa yang diperbolehkan memberi berkat publik dengan tanda salib atas jenazah atau umat hanyalah imam.
Bila pemimpin ibadat bukan imam, maka dalam permohonan berkat cukuplah baginya untuk membuat tanda salib sendiri atas dirinya sendiri, diikuti oleh umat yang juga membuat tanda salib atas diri mereka masing-masing. Paham maksudnya kan ya? Kalau yang memimpin pemberkatan itu imam, maka imam bisa memberikan pemberkatan umum. Pemberkatan umum itu yang mana? Yang biasa dilakukan oleh imam gitu. Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Bisa kan ya? Tapi nggak ada artinya. Ya bisa, wong tangannya cuma begini saja kok. Tapi kan nggak ada artinya yang seperti itu buat sendiri. Nah, kemudian pemberkatan jenazah. Jadi kalau memberkati jenazah begitu, ya hanya imam yang bisa melakukan itu. Tapi kalau yang memimpin pemberkatan itu bukan imam, maka cukup membuat tanda salib. Jadi pemimpin ibadahnya buat tanda salib sendiri, umatnya juga ikut membuat tanda salib. Jadi tidak ada pemberkatan memberkati jenazah gitu ya. Kemudian ini ada keterangan berikutnya. Namun tindakan liturgis mengulurkan tangan atas jenazah boleh dilakukan oleh siapapun sebagai pemimpin ibadah, baik imam maupun bukan imam. Mengulurkan jenazah begini, nah ini boleh. Yang bukan imam boleh melakukannya. Tapi kalau memberkati jenazah, dalam arti membuat tanda salib umum untuk jenazah, itu enggak bisa, enggak boleh ya. Nah, kemudian dalam pengantar itu disampaikan begini. Saudara-saudara yang terkasih, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil kembali saudara kita untuk pergi menghadapnya di surga. Bersama keluarga kita berkumpul untuk berdoa bagi saudara ini. Sebab kita percaya bahwa hidup ataupun mati kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan saudara kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Ini di bagian pengantar disampaikan hal yang seperti itu. Kepercayaan bahwa Tuhan akan membangkitkan saudara kita yang sudah meninggal ini. Dan kemudian hal yang umum juga kita sampaikan, ini Allah atau Bapa sudah memanggil saudara kita ini. Nah, kemudian yang berikutnya dalam ini doa pembuka. Dalam doa pembukanya ada 3 juga. Untuk orang dewasa, untuk anak, dan kemudian untuk orang yang meninggal mendadak. Nah, kita lihat dulu yang isi doa pembukanya ya. Yang orang dewasa saja dulu. Allah, Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu yang meninggal, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan. Nah, baik pengantar maupun doa pembuka. Jelaskan ya, isinya keyakinan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Nah, ini suasananya sekali lagi seperti yang disampaikan di bagian pendahuluan. Keyakinan tentang kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Nah, sekarang baru kita lihat bacaannya ya.
Nah, di bacaan yang pertama yang dari kitab Nabi Yesaya, yang ini mungkin nggak akan panjang ini penjelasannya ya. Yesaya 25. Ayat 6a, kemudian ayat 7 sampai dengan 9. Kalau membaca teks Alkitabnya yang apa adanya, nanti Bapak Ibu bisa mengalami sedikit kesulitan gitu ya. Coba kita lihat ya. Yesaya 25 ayat 6, kita lihat sampai dengan ayat 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang apa? Berlemak. Senang Bapak Ibu makan makanan yang berlemak. Kemudian suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Nah, sekarang ini begini, ketika kitab Nabi Yesaya ini ditulis, orang Yahudi itu belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan hidup kekal ya. Jadi awalnya teks ini bicara tentang orang-orang Israel yang dibuang, ya, mereka terserak di banyak negeri, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan memulangkan mereka. Tuhan akan memulangkan mereka, membawa mereka pulang dari negeri-negeri tempat mereka dibuang. Awalnya teksnya begitu, maka dikatakan Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini. Gunung mana? Sion. Sion itu Yerusalem, kota Yerusalem ya. Di kota Yerusalem itu ada bait Allah. Nah, bukit tempat berdirinya bait Allah itu yang terutama disebut sebagai Sion. Jadi silahkan membayangkan banyak orang dari segala penjuru dunia, bukan penjuru, orang-orang Yahudi yang dibuang, itu akan dipulangkan ke Yerusalem. Dan kemudian apa yang terjadi di situ, seperti yang sudah kita lihat di sini tadi. Tapi kemudian Bapak Ibu, dalam rangka upacara pemberkatan jenazah, teks ini diberi makna secara berbeda. Karena memang ada nilai yang sama di dalamnya. Nah,
Sekarang lihat di ayat 6. Tuhan akan menyediakan di gunung ini suatu perjamuan. Suatu perjamuan. Tuhan akan menyediakan pesta di Gunung Sion. Dan menunya itu istimewa. Apa saja menunya? Makanan yang berlemak. Oh, tapi ya ini pasti cuma daging kambing, domba, atau sapi. Nggak ada daging lain. Tapi yang banyak lemaknya. Sehingga kalau dibakar, wangi. Kalau sumsum, saya nggak pernah saya nggak ingat saya apakah pernah makan sumsum. Jadi rasanya gimana? Hah? Enak ya? Sumsum apa sapi? Kalau sumsum ayam ya saya ini, tapi kalau yang sumsum sapi yang ada di dalam tulangnya itu, memang enak itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang online katanya yang enak itu di Roxy kalau mau makan sumsum sapi. Soto Betawi Rupanya biasa. itu makanan favorit, makanan istimewa untuk orang Israel di zaman dulu ya. Lalu lihat wine-nya, wine. Anggurnya anggur tua sudah disaring. Jadi bersih, nggak ada ampasnya gitu ya. Akan ada perjamuan istimewa di situ. Dan kemudian lihat segala bangsa diundang untuk datang ke situ. Untuk apa? Untuk pesta. Dan kalau sudah pesta, ini Tuhan yang nyediain pestanya ya. Ayat 7. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan pada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Nah, tunggu dulu. Kain perkabungan. Kemudian ada tudung. Kain perkabungan itu kain kabung ya. Itu sebenarnya hanya satu tas kain yang diikatkan di pinggang sebagai tanda kalau orang yang mengikatkan kain itu sedang berkabung. Jadi itu kain kabung. Tunggu. Ketika ini loh si Yakub diberitahu kalau dia sudah kehilangan Yusuf, maka Yakub ya mengenakan kain kabung. Jadi kain kabung itu hanya ya seutas kain yang diikatkan di pinggang. Bisa dilihat Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 34. Sudah ketemu? Yakub pun mengoyak jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Ia berkabung selama hari-hari karena anaknya itu. Kain kabung ada di pinggang itu aja. Itu untuk melihat itu doang. Nah, kalau dikatakan di Yesaya 25 tadi, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan. Itu kan sama dengan dikatakan Tuhan akan menghilangkan segala kesedihan. Orang akan senang. Balik lagi suasana pesta itu tadi. Enggak, ini ada pertanyaan kalau di Kejadian 37 tadi,
Yakub itu kan mengoyak jubah. Mengoyak jubah itu tanda dua hal. Satu, marah. Dua, sedih. Mengoyak ya ini. Dan di satu tempat dengan di tempat lain ungkapan kesedihan bisa beda-beda kan. Kalau Bapak Ibu ngelayat sekarang pakai baju warna pink itu dilihatin orang apa enggak? Nah, kan dilihatin orang tuh. Karena itu warna aja ada lambangnya. Bajunya hitam semua. Pakai kerudung warna hitam ini mirip. Kemudian pakai baju warna hitam. Nah, kalau kacamata hitam itu beda. Itu untuk yang sedang bersedih kan, supaya nggak ketahuan mata kalau sedang menangis itu seperti apa ya. Di tempat lain lagi beda, ada yang motong jari kalau sedang berduka. Satu ruas dipotong. Lalu ada juga yang malah ini berguling-guling di lumpur. Satu tempat dengan tempat yang lain beda. Nah, ini kalau di Israel zaman kuno mengoyakkan jubah itu bisa lambang, bisa tanda kesedihan, tapi bisa juga marah. Imam besar waktu mengadili Yesus itu mengoyakkan jubahnya, itu nggak boleh. Itu apa? Itu tanda kemarahan. Nah, kemudian berikutnya, jadi kalau Tuhan mengoyak kain perkabungan, bukan mengoyak jubah ini ya, mengoyak kain perkabungan, berarti nggak ada perkabungan lagi. Tuhan akan meniadakan perkabungan. Tuhan tidak akan melihat mereka sedih lagi karena kesedihan sudah disingkirkan semua oleh Tuhan. Nah, berikutnya lihat ini yang tidak biasa untuk teks di Yesaya. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Orang Yahudi di Perjanjian Lama yang bicara kebangkitan dan hidup kekal itu kan seperti yang sudah sering kita diskusikan, hanya Daniel, Makabi, dan kebijaksanaan Salomo. Tapi yang di Yesaya 25 ini sudah ada yang dikatakan Tuhan akan menelan maut. Berarti tidak ada maut lagi. Untuk seterusnya. Berarti yang datang ikut perjamuan di gunung Tuhan tadi, itu hanya akan senang terus. Sampai kapan? Sampai seterusnya, karena nggak ada kematian lagi. Dan lihat ayat 8 kalimat kedua. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Nggak ada yang nangis lagi. Orang menangis ketika berhadapan dengan kematian. Tapi kematian ditiadakan oleh Tuhan, maka ini juga sama dengan Tuhan menghapus segala air mata mereka. Nah, ini kalimat seperti ini juga kita temukan nanti di kitab Wahyu. Nah, kemudian lihat aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Aib. Aib itu jelas kan ya, hal yang memalukan. Tunggu dulu. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak malu di depan orang banyak? Kalau hanya malu karena waktu di acara yang dihadiri banyak orang, salah ambil sendal, itu masih soal sederhana, soal kecil. Malu karena waktu pas pesta ngambil nasinya kebanyakan, itu soal sederhana. Silahkan membayangkan begini ya, orang Israel dikalahkan oleh bangsa lain, ya. Habis itu mereka disuruh jalan di depan orang banyak dan diperlakukan seperti tawanan yang kalah perang. Itu hal yang sangat memalukan. Sebagai bangsa mereka jadinya tidak ada harga diri di depan bangsa lain. Dan Tuhan mengatakan bahwa aib umatnya itu akan dijauhkan. Hal-hal yang membuat umatnya malu akan dijauhkan. Lihat,
Kalau orang dibebani oleh aib, bisa nggak natap orang lain? Nunduk, diam, dan bisa dibayangkan bagaimana ketika orang-orang Israel masuk ke Babel, diarak sebagai tawanan, mereka hanya menunduk, malu, beban berat sekali. Tapi setelah aib itu disingkirkan oleh Tuhan, itu sama dengan juga mengatakan mereka senang, gembira. Nggak ada lagi hal yang membuat mereka malu. Nah, kemudian di ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia dan Ia telah menyelamatkan kita. Ketika orang-orang menikmati perjamuan di Gunung Sion tadi, mereka akan tahu, sadar, yang membuat pesta ini Tuhan. Jadi, mereka mengakui, ini Allah kita, ini yang kita nanti-nantikan, Dia membuat perjamuan ini, kita membuat kita gembira setelah menyingkirkan maut, menyingkirkan semua aib. Nah, lihat, ini yang kita nantikan, yaitu bahwa Dia telah menyelamatkan kita. Selamat di sini artinya kan sudah senang, bebas dari hal yang memalukan, bebas dari kematian. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Ajakan untuk gembira, menikmati perjamuan Tuhan ini. Nah, sekarang begini, dalam rangka ibadah pemberkatan jenazah, bacaan ini punya nilai yang berbeda ya. Silahkan memikirkan yang sederhana saja. Surga, hidup kekal, di sini jadi kita menggunakan Gunung Sion, perjamuan di Gunung Sion itu sebagai kehidupan kekal. Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihannya dalam surga, dan di dalam surga orang hanya akan senang. Senang itu seperti apa? Seperti di sini tadi. Tapi ini hanya gambaran. Di surga disediain lemak beneran, malah pada males makan ya. Tapi perhatikan balik lagi ya, suasana di Gunung Sion, oh Tuhan membuat pesta, orang banyak berkumpul menikmati pesta, enggak ada kesedihan lagi, semua gembira, enggak ada kematian, semua akan hidup seterusnya. Itu poinnya. Jadi ketika bicara tentang orang meninggal, nah seperti itulah keadaan di surga. Saudara kita sudah ada di surga, akan tinggal di surga, dan di surga tidak ada kesedihan, tidak ada lagi kematian, semua akan senang seterusnya. Nah, begitu. Itu bacaan pertama, pilihan yang pertama. Kemudian yang ini kedua, nah ini lebih ada kemiripan ini ya. Silahkan ke kitab Wahyu bab 21. Bukan. Dulu. Jangan yang itu dulu. 1 Tesalonika bab 4. 1 Tesalonika 4. Atau sebelum pindah ke 1 Tesalonika, apakah ada yang perlu diklarifikasi, perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada. Ya. Di itu Pak, kalau nggak boleh apa itu jenazah nggak boleh ditanda salib itu. Bentar, Bu. Tanda Bentar. salib. Iya, bacaan pertama kenapa? Pak, tadi kan nggak Ya. boleh apa tanda salib gitu ya Pak Ya, ya? sebentar Ibu. Sebentar Bu Santi, sebentar Bu. Bacaan yang pertama kenapa? Iya.
Ya, ini saya mengikuti yang ada di buku. Jadi bacaan-bacaan yang kita diskusikan malam ini itu bacaan untuk pemberkatan jenazah. Jadi kalau yang bacaan tirakatan kan sudah kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Nanti akan ada bacaan yang lain lagi. Jadi perkara kemudian Bapak Ibu akan pilih bacaan sendiri-sendiri, ya enggak apa-apa. Tapi sudah disediain, malah bingung nyari yang lain, apa enggak tambah kerjaan? Ya ini bacaannya untuk pemberkatan jenazah. Ya, sekarang Bu Santi silahkan Ibu. Pak, mau tanya, kan tadi kan nggak boleh memberi apa tanda salib itu yang memberkati dengan tanda salib. Tapi kalau memerciki dengan air suci gimana, Pak? Oh, Kalau nggak ada. saya akan hanya membacakan yang ada di buku ini Bu ya. Oh gitu. Oke, Jadi monggo. ingat buku. Ibu kalau di rumah ada buku ini silahkan diambil. Yang selebihnya untuk soal ritual tentang pemercikan air di sini memang tidak disebut ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya keterangan yang lain, entah pengalaman sebagai prodiakon, entah pengalaman untuk pemberkatan jenazah, bisa disampaikan tapi disebut sumbernya ya. Ya, begitu. Saya suka lihat itu kalau untuk yang untuk doa arwah itu saya dengar dia yang mendoakan tuh memerciki tempat itu dengan air suci, dengan antara lain kata-katanya air suci itu akan memadamkan api, meredupkan api mendinginkan di api penyucian gitu, intinya seperti itu. Baik, saya bacakan ini untuk upacara pemberkatan jenazah ya. Untuk pemercikan air. Sesudah bacaan terakhir, hendaknya diadakan homili seperlunya. Dalam homili hendaknya diperhatikan keadaan dan perasaan keluarga yang berduka cita, serta kehadiran orang-orang yang tidak Katolik. Homili hendaknya berpangkal pada bacaan-bacaan dan memberikan harapan akan kebangkitan Kristus, bukan sekedar kata-kata pujian atas riwayat hidup orang yang kita doakan. Jadi homilinya jangan sampai hanya memuji-muji orang yang sudah meninggal, tapi malah nggak ngomongin bacaan. Sesudah itu, ada pemberkatan jenazah, pemercikan dan pendupaan jenazah. Ya. Nah, jenazah diperciki air suci lalu didupai. Lalu doanya, siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk dalam ke alam kekal. Kemudian tidak ada keterangan tentang larangan yang bukan imam memerciki, karena memerciki bisa dilakukan oleh asisten imam juga kan ya. Bapak Ibu kalau malam Paskah itu ada pemercikan air Romo sendiri atau ada asisten imam yang Ya asisten ngomong, masa nih kepegel no. Nah iya kan ada asisten imam kan, berarti tidak ada masalah untuk ini yang bukan imam memerciki jenazah dan mendupai. Itu keterangan yang ada di dalam buku ini. Pun tentang upacara detailnya nanti silahkan diperiksa sendiri ya di buku ini ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kita fokus kepada bacaannya. Tentang ya kasus-kasus silahkan didiskusikan lebih lanjut. Pak Helmi silahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Seto diberi kesempatan untuk bertanya. Malam ini kategori yang kita bahas adalah yang mati secara wajar mendadak
dan anak-anak ya Pak Seto. Tapi ini suatu pengecualian dan mungkin mohon maaf kalau sedikit jauh. Kalau misalnya dia merenggut nyawanya sendiri alias bunuh diri, kalau itu terjadi di lingkungan, mungkin kita bingung juga gitu, karena mungkin jarang kita kita nggak tahu tata cara peribadatannya. Kalau ke wilayah juga mungkin pada bingung ya. Nah, dalam hal tersebut, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah ada aturan ya menurut Gereja Katolik? Apakah dari KGK ya? Atau kalau buku yang hitam itu rasanya nggak ada caranya. Ya, itu pertanyaan saya Pak Seto. What shall we Ya. do gitu? Ya. Baik, untuk yang meninggal bunuh diri, Mhm. ada perubahan sikap gereja terhadap bunuh diri ya. Dulu 1917 dulu itu ya. Sampai 1000. Jadi di Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 bunuh diri itu jelas dicantumkan dalam kelompok orang yang dilarang untuk jenazahnya diperlakukan secara Katolik. Nah, kemudian berikutnya saya nggak bawa Kitab Hukum Kanonik, tapi nantilah saya bawakan. Bapak Ibu juga boleh cek di Kitab Hukum Kanonik. Di Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sekarang, orang yang melakukan bunuh diri tadi sudah enggak ada lagi kata itu secara khusus disebut. Kenapa ada yang berubah di dalam sikap gereja? Karena orang yang bunuh diri itu, nah ini kalau di Katekismus Gereja Katolik, itu sebabnya bisa bermacam-macam dan orang tidak bisa, bukan tidak bisa. Orang yang melakukan bunuh diri itu biasanya tidak terdorong oleh kehendak bebas. Bukan dalam suasana gembira. Bapak Ibu pernah nggak diajak bunuh diri? Yuk bunuh diri yuk. Gitu. Orang yang bunuh diri itu pasti berada dalam situasi tekanan yang sulit, yang berat. Gereja jelas tidak menyetujui bunuh diri. Tetapi orang yang bunuh diri tidak bisa divonis pasti dia masuk neraka. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, kemudian dalam pembicaraan atau diskusi yang ini serius tentang soal bunuh diri, orang bunuh diri tidak masuk dalam kategori yang jenazahnya dilarang diperlakukan secara Katolik. Yang jelas dilarang itu adalah bid'ah. Yang jelas menyangkal Tuhan. Itu nggak perlu didoakan dong. Wong dia sendiri sudah menolak Tuhan, terang-terangan menolak Tuhan kok. Jadi jenazahnya tidak bisa diperlakukan secara ini Katolik. Nah, kemudian kalau berhadapan dengan situasi yang seperti itu, begini, diskusi, konsultasi dengan pihak yang berwenang. Dari pastor paroki mungkin sampai ke level uskup. Karena apa? Yang peringatan pertama itu jangan pernah mengatakan orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Itu dari sisi ajaran ya. Coba kalau dari sisi psikologis, keluarga yang anggota keluarganya bunuh diri. Beratnya, bebannya double kan ya. Sudah anaknya, istrinya atau saudaranya meninggal dengan cara seperti itu, kehilangan dia saja sudah berat. Kehilangan dia dengan cara bunuh diri itu lebih berat lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tapi berhadapan misalnya sudah konsultasi, tapi kok malah yang diajak konsultasi mengatakan jangan didoakan, jangan diperlakukan secara Katolik, Bapak Ibu harus bisa tunjukkan dasar. Nah, itu nanti yang semoga pertemuan berikut saya tidak lupa untuk membawa Kitab Hukum Kanonik dan Katekismus untuk menunjukkan apa yang saya sampaikan ini. Jadi supaya kita bicara bukan
asal bicara, bukan kata pokoknya atau katanya, tapi ada dasarnya. Sementara begitu dulu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Seto. Mungkin segera kita kontak ke gereja ya, langsung yang Ya, berwenang. Ya, terima kasih. ya, Terima kasih banyak. ya. Ada lagi? Ada lagi? Aman. Baik, sekarang pindah ke 1 Tesalonika bab 4. Jadi untuk pemberkatan jenazah ini bacaannya ada 2. Ada bacaan pertama dan Injil. Pilihan bacaan pertamanya Yesaya, 1 Tesalonika, dan Wahyu. Tapi ya boleh pilih satu ya, jangan dibaca semua. Ini lebih mudah kalau ini untuk dipahami karena lebih gampang. Coba lihat 1 Tesalonika 4 ya, mulai dari ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kayaknya udah didiskusikan ya? Sudah, hanya kemudian saya perlu ini garis bawahi, Bapak Ibu tolong amati, itu ada ayat yang tidak dibacakan. Jadi yang dibacakan ayat 13, 14. Ayat 15, 16, dan sebagian dari ayat 17 nggak dibaca. Karena ini bagian yang bisa dikatakan tidak menjadi bagian dari iman Katolik. Maksudnya, coba lihat ayat 15 dan 17. 15 sampai 17. Jadi gambarannya, Tuhan akan datang dari surga, menjemput kita yang masih hidup, lalu dibawa ke surga. Itu kan tidak kita percayai atau tidak menjadi bagian dari iman Katolik. Bayangkan begini, orang yang mati dihidupkan lagi, lalu yang masih hidup bareng-bareng dengan yang dibangkitkan dijemput. Tuhan datang, jemput semua, bawa ke surga. Di dalam gereja Katolik yang seperti itu tidak diterima. Maka bacaannya diambil ayat 13, 14, jangan sampai kita tidak punya pengharapan akan kebangkitan. Jangan sampai kamu sedih karena saudaramu meninggal. Saudaramu pasti akan dibangkitkan, dan sesudah itu akan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Nah, ini karena sudah didiskusikan di pertemuan yang lalu, ini saya mengingatkan saja beberapa hal di sini. Nah, kemudian lanjut ke kitab Wahyu bab 21.
Wahyu 21 dari ayat 1 sampai dengan ini 5 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Nah, ini yang mirip dengan Yesaya tadi ya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, sampai di sini bacaannya. Lalu kita lihat kalau di bacaan yang dibacakan di waktu pemberkatan jenazah ini, ada juga ayat yang tidak dibacakan ya. Yang tidak dibacakan itu ayat 1b, kemudian ayat 2. Tapi tidak apa-apa, kita lihat semuanya saja. Lihat dulu ke ayat 1 dan juga ayat 2. Gunakan imajinasi ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut tidak ada lagi. Bumi yang pertama, langit yang pertama, ini bumi dan langit yang sekarang kita lihat. Ini semua akan berlalu, semua akan hilang, musnah. Dan kemudian Tuhan akan membuat langit baru dan bumi baru. Dan di dunia yang baru itu nanti tidak akan ada laut. Harus ingat, laut itu kalau di dunia perjanjian baru di Israel zaman kuno, seringkali dimengerti sebagai tempat bermukimnya roh-roh jahat. Ingat, ketika Yesus mengusir setan dari orang Gerasa, roh-roh jahat itu naik babi, masuk ke dalam laut, danau. Itu bukan babinya jadi babi gila karena kesurupan, enggak. Tapi roh jahat mengendarai babi untuk pulang ke tempat tinggalnya, danau. Nah, di dunia yang baru, enggak ada lagi, cuma ada langit yang baru, kemudian ada bumi yang baru, dan kemudian lihat di ayat 2. Ada Yerusalem yang baru. Nanti kalau dibaca lebih lanjut di bab 21, mulai dari ayat 9 dan seterusnya, kita ketemu penggambaran tentang Yerusalem yang baru. Kotanya bujur sangkar, dikelilingi tembok, dan pondasinya dibuat dari batu mulia. Tembok bentengnya dibuat dari batu mulia. Kemudian kota, bangunan yang ada di dalam kota Yerusalem yang baru itu, semuanya dibuat dari emas. Nah, rumahnya dari emas, jalannya dari emas, giginya
tembok yang mengelilingi dari batu mulia, kemudian gerbangnya itu mutiara. Itu keadaan di Yerusalem yang baru. Nah, orang-orang yang percaya kepada Allah yang diselamatkan akan tinggal di situ. Itulah tempat kediaman Allah. Gambaran tentang kediaman Allah seperti itu. Nah, kalau di Injil Yohanes kan kita lihat di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Surga digambarkan sebagai rumah yang banyak kamarnya. Di Wahyu 21, tempat kediaman Allah digambarkan sebagai Yerusalem yang baru. Yang semuanya dibuat dari batu mulia dan logam mulia. Nah, itu gambaran yang masuk akal untuk mengatakan yang punya tempat kediaman itu kan pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Maka wajar kalau bangunannya indah sekali. Indah itu seperti apa? Seperti yang kita lihat ini. Yerusalem yang baru yang dibuat dari batu dan logam mulia. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Ini gambaran atau ungkapan yang berbeda tapi mengungkapkan hal yang sama, hidup kekal. Balik kalau ke Yohanes bab 14 itu, rumah Bapa. Supaya di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Yesus. Nah, sekarang yang kita lihat dalam perikop ini, gambarannya berbeda. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mungkin ada yang kemudian terus mikir, ini ngapain Allah malah camping? Gambaran diambil dari kehidupan orang Israel di padang gurun ya. Orang Israel tinggal di kemah-kemah. Dan kemudian pada waktu itu Tuhan minta dibuatkan kemah. Lalu gambaran lebih lanjut kalau kita membaca kitab ini Bilangan, kemah suci ada di tengah, kemah orang Israel di sekeliling kemah suci. Itu gambarannya. Dari situ diambil gambaran yang kemudian digunakan di kitab Wahyu. Allah seperti berkemah. Dan kemahnya ada di tengah perkemahan orang Israel. Itu untuk mengatakan apa? Allah tinggal bersama mereka. Ini hakikat dari hidup kekal. Hidup bersama dengan Allah. Maka kemudian ingat saja pertanyaan, lebih penting mana untuk seorang pengikut Yesus? Yesus atau surga? Nah, untuk orang yang percaya kepada Yesus, jawabannya apa? Surga atau Yesus? Wah, coba bidadari lagi. Nah, untuk orang yang percaya kepada Yesus, hidup bersama dengan Yesus itu sama dengan hidup kekal, itu sama dengan surga. Perkara orang lain berpikir dengan cara yang berbeda, yaitu kepercayaan mereka, nggak usah dipertentangkan. Kalau sudah tinggal bersama dengan Yesus, kalau sudah tinggal bersama dengan Allah, lihat yang disampaikan di ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau sudah tinggal bersama dengan Yesus, ini maka tidak akan ada lagi
perkabungan. Tidak akan ada lagi kesedihan. Tidak akan ada lagi yang menangis dan mengeluarkan air mata karena sedih. Semua akan senang. Nah, kalau ingat yang di Yesaya tadi, menjadi lebih gampang. Senang itu seperti apa? Gambaran kesenangan yang ada di kitab Yesaya itu adalah pesta. Nanti kalau yang di Matius 22 lebih kuat lagi. Pesta perkawinan yang dibuat oleh raja. Nah, itu pasti mewah dan meriah pestanya. Tapi balik lagi, itu semua itu hanya kiasan, itu hanya gambaran. Sudah pasti di surga, jangan berharap akan makan dan minum. Ingat yang dikatakan oleh Paulus, daging dan darah tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi tunggu dulu. Ini mungkin harus disampaikan ulang. Apa enggak bosen? Aktivitasnya ngapain di sana? Bosen apa enggak? Nah, sekarang begini. Bapak Ibu tolong mengingat ya. Aktivitas apa yang membuat Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang enggak pernah bosan? Ada bosannya kan? Ada nggak hal-hal yang membuat bosan? Rekreasi aja bisa bosan. Coba Bapak Ibu rekreasi. Tempat rekreasi mana yang pernah Bapak Ibu kunjungi sampai 10 kali? Bali sebelah mana? Itu aja udah pindah-pindah kan? Hal yang menyenangkan pun di sini bisa membuat bosan. Tapi kalau sekarang saya ganti pertanyaan. Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan Bapak Ibu bosan senang? Bosan Enggak. senang. Enggak. Saya bosan senang terus. Saya pengen sekali-sekali susah gitu loh. Amit-amit. Belum pernah ngomong gitu kan ya? Atau begini, Bapak Ibu pernah nggak mengatakan, ini saya ulang-ulang nggak apa-apa. Pernah nggak mengatakan, saya bosen kangen sama kamu? Nggak pernah muncul juga kalimat itu kan? Kalau bicara tentang aktivitas yang sifatnya fisik, raga, orang bisa bosen. Pernah mikir sampai capek? Bukan sampai capek, sampai kepala panas, terus sampai apa lagi? Sampai kelelahan, mikir, sampai pusing, sampai kepala sakit. Orang bisa mengalami itu. Tapi kita ketika bicara tentang hati yang senang, hati yang gembira, Bapak Ibu tidak akan capek. Capek tertawa? Bisa. Coba pernah enggak mengatakan, saya capek senang terus? Enggak. Hati saya lelah karena terlalu banyak bersukacita. Pernah ngomong gitu? Enggak pernah. Ketika orang bicara tentang aktivitas gembira yang sifatnya batiniah, enggak ada soal kebosanan. Nah, di dunia ini saja ada kok hal yang membuat kita enggak bosan. Kalau jadi surga, apakah melibatkan aktivitas fisik lagi? Kalau masih melibatkan aktivitas fisik, ya itu bukan surga lagi. Masa di surga tidur, bangun pagi, terus jogging, terus apa lagi? Nah, itu bukan surga namanya nanti malahan. Jogging, seneng, tapi nggak keringetan. Udah gambarannya jadi aneh-aneh kalau udah begitu. Ketika orang berpikir bahwa kehidupan surgawi itu sama dengan aktivitas di dunia yang dipindah ke sana, ya orang akan membayangkan kebosanan. Aktivitas di dunia dilakukan lagi di surga. Ya itu pasti akan membuat bosan.
Tapi kalau sudah bicara tentang kehidupan surgawi, maka segala macam aktivitas yang sifatnya duniawi ini nggak akan diulang di sana. Nah, saya nggak bisa cerita lebih lanjut karena nanti ditanya, emangnya pernah ke sana gitu kan? Kalau saya pernah ke sana ya nggak akan ada di sini lagi. Tapi untuk memahami ini, untuk memahami ini ya, Bapak Ibu cukup mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang sudah masuk dalam ini kebangkitan hidup kekal, maka tidak ada lagi urusan perkawinan kan? Tidak ada lagi urusan perkawinan, tidak ada kawin, dikawinkan, tidak ada. Karena apa? Semua hidup seperti malaikat. Itu saja sudah cukup untuk mengatakan kalau orang sudah masuk dalam kehidupan kekal, sudah tidak ada lagi urusan aktivitas seperti yang dilakukan di dunia. Nah, itu yang kita lihat ketika bicara tentang kehidupan di dalam Yerusalem yang baru. Nah, walaupun tidak disebut di bacaan ini ya, tapi kalau kita membacakannya lengkap, ini tidak perlu juga kemudian membuat kita bingung atau takut. Sampaikan saja dalam kitab Wahyu ini bab 21 disampaikan, diberikan gambaran tentang tempat kediaman Allah. Bapak Ibu sering mengatakan surga itu indah kan ya? Kan sering ngomong begitu kan ya? Surga itu seperti apa? Indah. Indah itu bagaimana? Waktu masih SD, indah itu sama dengan gunung 2. Depannya ada sawah. Terus ada apa lagi? Itu indah versi waktu kita masih SD. Indah ketika kita ini nyari rumah satu, ada pohon satu, ada carport, itu sudah indah. Menurut yang jual properti kan. Indah yang disampaikan di dalam kitab Wahyu seperti ini. Sebuah kota, semua dibuat dari batu mulia, bangunan-bangunan juga dibuat dari logam mulia. Itu gambaran keindahan tempat kediaman Allah. Nanti apakah kita akan ketemu emas-emas yang seperti itu? Balik lagi, ini hanya gambaran. Keadaannya sebenarnya seperti apa? Lebih indah daripada yang bisa digambarkan oleh manusia. Karena bagaimanapun ketika orang membuat gambaran, pasti gambaran diambil dari dunia tempat pembicara dan pendengar hidup. Kalau enggak nyambung. Coba sekarang begini. Kalau bicara tentang peribahasa-peribahasa itu aja deh. Perhatikan kata bagai dalam peribahasa. Pasti itu diambil dari dunia tempat pembuat peribahasa. Bagai apa? Contoh peribahasa yang pakai kata bagai. Bagai pungo merindukan bulan. Ya, Alis seperti semut beriring. yang peribahasa. Alisnya seperti semut beriring. Kalau alis seperti semut beriring itu bukan peribahasa toh. Nah, Bagai pungo Pakai merindukan kata bulan. dalam tempurung. bagai katak dalam tempurung. Ya, Ungguk merindukan bulan. pakai beruk kena ipuh. Itu kan diambil perbandingan diambil dari dunia tempat pembicara hidup, termasuk yang bukan peribahasa, alisnya seperti pakai semut beriring, diambil dari dunia tempat pembicara hidup. Pakai air di daun talas. Pasti dari Bogor itu ya peribahasanya. Nah,
Kalau gambaran Yerusalem surgawi dibangun dengan perhiasan yang seperti itu, yaitu gambaran yang muncul, yang diambil dari orang Israel, orang-orang Timur Tengah. Kota dikelilingi oleh benteng. Nah, kota-kota mana di Indonesia yang ada bentengnya? Di Pulau Jawa juga nggak ada. Keraton ada benteng, tapi bukan kota. Nah, perhiasan-perhiasan itu bahasa dunia untuk menggambarkan keindahan. Tapi tempat kediaman Allah yang sebenarnya sudah pasti jauh lebih indah daripada yang dibayangkan. Nyambung dengan harapan tentang kebangkitan. Saudara yang meninggal, kita nanti juga percaya akan mengalami kematian, tapi akan dibangkitkan, dan sesudah itu akan tinggal bersama dengan Allah. Kalau sudah tinggal bersama dengan Allah, maka tidak akan ada lagi kesusahan, nggak ada lagi kesedihan, yang ada adalah hanyalah ini senang. Nah, bisa jadi juga yang seperti ini digunakan untuk memberikan penghiburan. Misalnya begini ya, Bapak Ibu, ada orang yang sebelum meninggal itu mengalami kesakitan terus, sakit. Dan memang ngerasa sakit itu. Ada yang sakit tapi nggak ngerasa sakit kan ya? Sakit apa? Sebenarnya dia sakit, tapi tidak merasa sakit. Kalau sakit jantung itu berasa apa enggak? Enggak berasa toh? Berasa, Pak, waktu mau Waktu mau pergi saja berasanya. Tapi Bapak Ibu bandingkan dengan yang tangannya patah, nggak bisa balik lagi. Sakitnya sama atau beda? Ada sakit yang memang mendatangkan rasa sakit. Dan kemudian sampai meninggalnya orang itu merasakan nyeri sakit di seluruh tubuhnya. Misalnya begitu. Dan itu kan penderitaan serius kan ya. Nah, apalagi untuk saya nggak tahan sakit soalnya. Nah, untuk yang meninggal setelah keadaan seperti itu, ini kan menjadi hiburan yang bukan hiburan untuk yang meninggal, ya hiburan untuk yang masih hidup. Saudara kita sudah tidak menderita sakit lagi. Sakitnya sudah berakhir. Jadi saudara kita sudah tidak lagi mengalami penderitaan, tidak lagi merasakan sakit yang selama ini dideritanya, yang selama ini dikeluhkan. Nah, itu bisa juga disampaikan. Dan ini dalam arti tertentu bisa memberikan apa nyebutnya ya, penghiburan untuk yang keluarga yang ditinggalkan kan ya. Karena bagaimanapun keluarga yang selama ini harus melihat dan seolah juga ikut merasakan sakitnya orang itu. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan kalau ada. Silahkan. Pak Seto, bisa saya nanya? Bentar, Bu. Ini tadi Pak Seto singgung bahwa kalau misalnya kayak orang Katolik tidak jangan melihat bahwa nanti kalau misalnya Yesus datang, orang mati akan dibangkitkan dulu, baru orang yang hidup waktu Yesus datang akan dibangkitkan. Kenapa begitu? Maksudnya Kenapa tidak melihat itu? Kan tadi Pak Seto tadi menyinggung bahwa orang Katolik jangan melihat bahwa pada saat Yesus datang pada saat akhir,
yang orang yang sudah meninggal duluan akan naik duluan naik ke surga, baru yang hidup akan langsung diangkat langsung ke surga. Itu jangan melihat dari segi itu dia juga. Tadi kan Pak Seto sudah bilang. Ya, tapi Ibu harus membacanya agak detail tadi, Ibu ya. Jadi kalau membaca di 1 Tesalonika, itu Ya. kan jemaat bertanya, gimana dengan Tuhan akan segera datang. Bahkan Paulus yakin Tuhan akan datang sebelum Paulus meninggal. Tuhan akan datang sebelum Paulus meninggal. Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan Tuhan? Tuhan akan menjemput kita dan membawa kita ke surga. Lalu jemaat bertanya, tapi di antara saudara-saudara kita ada yang meninggal, ada yang sudah meninggal. Bagaimana mereka? Nah, kemudian disinilah Paulus memberikan penjelasan. Kamu nggak usah khawatir tentang saudara-saudara kita yang meninggal. Mereka tidak akan ditinggal. Nah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan Tuhan? Pertama-tama Tuhan akan membangkitkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Sudah bangkit kan? Ya. Sesudah yang meninggal bangkit, lalu kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, bersama dengan saudara yang sudah dibangkitkan, akan dijemput bersama, lalu dibawa ke surga. Pertanyaannya, apakah Gereja Katolik mempercayai hal yang seperti itu? Ya. Saya justru nanya. Tadi Pak Seto bilang Gereja Katolik tidak menyetujui hal yang seperti itu. Ya, dan kemudian kalau saya nggak salah nangkep ya. Ya, gereja tidak mau percaya yang seperti ini. Dan kita mendiskusikannya waktu bicara tentang di bagian pendahuluan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu. Perhatikan, ada pengadilan umum dan pengadilan khusus. Yang dipercaya Gereja Katolik kan yang seperti ini kan? Tapi yang meninggal sekarang akan ketemu dengan Tuhan sekarang juga dan berhadapan dengan 3 kemungkinan. Ke surga dengan penyucian, ke surga langsung, atau enggak ke surga. Nah itu kalau ditanya kenapa yang Tuhan yang menjemput itu tadi jangan diperhatikan, karena dalam pemahaman gereja, pemahamannya sudah jauh lain, berkembang. Karena ajaran yang ada di dalam Gereja Katolik sumbernya memang dari Alkitab. Tapi dalam perjalanan waktu, refleksi, pemikiran terus dilakukan. Lebih lanjut, kenapa ada perubahan pemahaman di dalam gereja kok tidak sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab? Itu baru 1 teks. Tapi kalau membaca teks yang lain, di surat Petrus misalnya, katanya Tuhan akan datang. Mana? Sampai sekarang nggak datang-datang. Keyakinan tentang kedatangan Tuhan mengalami ini perkembangan pemahamannya ya. Ya, begitu. Nah, apakah masih ada yang berpegang pada ajaran seperti yang di 1 Tesalonika? Ada. Ibu pernah mendengar kata rapture? Apa? Rapture, ya. Ya, ini rapture ngambilnya dari sini. Tapi di Gereja Katolik nggak pernah diajarin tentang rapture kan? Iya. Nggak ada. Di Indonesia ada rapture. Yang percaya dengan rapture? Ada. Di Bandung waktu itu sudah pada ngumpul kan? Bukan Tuhan yang datang, yang datang waktu itu. Ya, begitu. Masih bisa dicari kok itu beritanya. Sekarang gampang nyari. Maksudnya? Ya udah mati. Rapture bukan jenazah hilang, Pak. Romo Sanjaya ketemu itu. Nah, itu ada kuburnya. Apa namanya? Kuburan itu bahasa Belandanya apa? Yang di Muntilan itu loh. Tilasan.
Itu loh, kalau kemuntilan itu perginya kemana itu? Makam itu yang Iya, makam. Saya tanya bahasa Belandanya apa? Kerkhof. Kan jenazahnya ada di sana. Romo Sanjaya ada di situ, Frater Herman ada di situ. Karena mereka dibunuh oleh Laskar Hizbullah. Tapi itu nggak bisa disebut sebagai rapture. Memang dibunuh kok. Tapi waktu itu memang diskusinya, penyelidikannya, ini dibunuh karena imannya, atau dibunuh karena soal ini politik, apa soal tanah dan seterusnya. Dan nggak pernah, Bapak Ibu boleh cek lah di mana kita ketemu dengan rapture di gereja Katolik. Kita nggak mempercayai itu. Tapi yang ada pengadilan umum, pengadilan untuk mereka yang hidup sampai akhir zaman, dan pengadilan khusus untuk yang mati sebelum akhir zaman. Yang mati sebelum akhir zaman enggak nunggu akhir zaman. Yang mati sekarang dan Tuhan menghendaki, ya langsung ke surga. Tinggal mengingat saja Bapak Ibu nama-nama baptis. Nama baptis kita akan menunjukkan orang ini orang suci. Sekarang dia ada di surga gitu kan. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan keyakinan gereja Katolik. Yang mati sekarang berkenan kepada Tuhan sudah ada di surga. Yang lain mengajarkan baru masuk surga atau baru diadili nanti di akhir zaman. Pertanyaan jadi geser. Nah, sebelum sampai ke akhir zaman, itu terus pada kemana yang mati? Nggak mungkin ngomong itu penyucian, enggak, pasti beda. Nah, dalam gereja Katolik, pemahamannya, keyakinannya bukan mati, terus baru nanti nunggu pengadilan di akhir zaman. Kelamaan. Yang mati sekarang, Tuhan berkenan, sudah. Surga. Yang mati sekarang dan Tuhan melihat perlu disucikan, ya disucikan. Dan kita kemudian membantu dengan berdoa. Itu yang menjadi kepercayaan Katolik. Baik, ada lagi? Mas Seto, boleh tanya lagi? Sebentar, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Ya, Pak Seto, Sebentar. berkaitan dengan Sebentar. oh oke, silakan. Floor dulu, floor. Begini, ini tadi saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat enggak bosen itu kayak apa sih? Kalau orang bicara aktivitas fisik pasti ada bosennya. Ternyata di dunia ini saja kita pernah kok mengalami rasanya enggak bosen. Kalau bicara apa? Kalau bicara hati, bicara batin, bicara tentang senang, bicara tentang cinta, itu kita ketemu bosan. Nah, kalau di surga, yaitu urusannya bukan soal aktivitas fisik lagi. Maka tidak ada urusan dengan kebosanan di sana. Begitu maksud saya. Jadi kalau di surga nanti minta rundown sama malaikat, hariannya acaranya apa? Mana asrama, bukan surga, Pak. Ya, Pak Tapak, silahkan, Pak. Iya, Pak Seto. Di dalam Bapa Kami itu selalu kita berdoa, baik orang yang sadar atau tidak. Ada baik dikatakan, datanglah kerajaanmu.
Ini kaitannya dengan apa yang kita bicarakan, di mana akhir zaman kita meminta supaya akhir zaman itu cepat datang seperti itu, atau dalam konteks lain bagaimana kita menjabarkan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oke, kehendakmu kita mengerti bahwa kehendak terjadi. Kita tunduk menyerah pada kehendak Dia. Tapi datanglah kerajaan ini dalam konteks apa, Pak Seto? Elementary, tapi saya kalau dikaji, apa ya yang persis kita jabarin? Datanglah kerajaanmu. Kita lihat saja kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita bicaranya akhir zaman, itu kan kejauhan. Ya. Tapi cukuplah, jadilah kehendakmu. Nah, sekarang bayangkan Tuhan jadi raja dan saya jadi hamba. Nah, kalau di dunia ini Tuhan diperlakukan sebagai raja, maka disitulah kita ketemu Tuhan raja saya. Dan kalau Tuhan raja saya, maka kehendaknya yang harus saya lakukan dan kehendaknya yang harusnya terjadi. Jadi enggak perlu sampai ke jauh. Iya. Simple ya. Baik. Iya. Terima kasih, Pak Seto. Ya. Thank you. Masih ada lagi. Ini di kelas dan di online suaranya sepi, seperti saya memberi renungan ketika pemberkatan jenazah malahan. Padahal kita baru belajar loh, tapi suasananya sudah kayak pemberkatan jenazah beneran. Ya, tapi juga jangan kemudian kalau pemberkatan jenazah juga tertawa-tawa seolah-olah malah senang ada orang meninggal. Bukan. Tapi suasananya adalah suasana yang gimana menyebutnya? Penuh keyakinan, penuh pengharapan. Kita seperti mengantar saudara kita untuk pergi kepada Tuhan. Untuk yang masih hidup, biar diurus oleh yang masih hidup kan ya. Tapi sekarang bersama-sama kita mengantar saudara kita untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, suasananya seperti itu. Baik, begitu dulu Bapak. Untuk malam hari ini kita masih akan melanjutkan untuk bacaan pemberkatan jenazah di pertemuan berikut. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih, Pak Seto. Nah, kita akan masih lanjut minggu depan dengan topik yang sama ya, masih ya, pemberkatan jenazah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti terus pertemuan ini sampai nanti sesi yang ke-8. Masih ada 5, 6, 7, 8. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Mejing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang makasih, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, pada malam ini, sehingga kami boleh apa yang menjadi bacaan-bacaan saat pemberkatan jenazah. Kami akan melanjutkan minggu depan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami juga dapat berguna pada saat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dan melakukan yang lebih baik. Semuanya ini kami mohon dengan Putra Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Amin. Kudus. Amin. Terima kasih Bu Mejing. Terima kasih Ya, Bapak terima Ibu kasih sekalian. Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Sunato. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Ivon. Oke, Pak.